Di sebuah kota besar yang penuh dengan gedung pencakar langit dan jalan-jalan yang ramai, hidup seorang pria tua bernama Pak Sarman. Pekerjaannya sederhana, seorang pemulung yang setiap hari menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar kota, mengumpulkan kardus, botol plastik, dan barang bekas lainnya yang bisa dijual. Meski hidup dalam keterbatasan, Pak Sarman adalah pria yang penuh kasih dan tidak pernah mengeluh tentang nasibnya. Baginya, setiap hari adalah berkah, dan setiap sen yang didapat adalah rezeki yang harus disyukuri. Pak Sarman tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir kota, jauh dari kemewahan yang biasa terlihat di pusat kota. Gubuk itu terletak di sebuah kampung kumuh yang dihuni oleh pekerja kasar, pengangguran, dan kaum miskin lainnya. Setiap hari, Pak Sarman akan keluar rumah dengan kereta dorong kecilnya, mencari barang-barang yang bisa dijual ke pengepul. Orang-orang di sekitar mengenalnya sebagai sosok yang rendah hati, jujur, dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Sore itu, setelah berkeliling hampir seharian, Pak Sarman melewati sebuah gang sempit yang terletak tidak jauh dari sekolah elit di pusat kota. Biasanya ia tidak terlalu memperhatikan aktivitas di sekitar sekolah itu, karena anak-anak yang bersekolah di sana berasal dari keluarga kaya yang jarang sekali berinteraksi dengan orang-orang sepertinya. Tapi hari itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dari kejauhan, Pak Sarman mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari dalam gang. Ia memperlambat langkahnya dan menajamkan pendengarannya. "Ayo, hajar dia! Dasar pengecut!" teriak seseorang dengan nada mengejek. Suara tawa kasar bergema di udara, diselingi dengan suara pukulan dan desahan kesakitan. Pak Sarman, meski lelah setelah seharian bekerja, merasa hatinya terpanggil. Dia tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi di depan matanya, apalagi jika yang menjadi korban adalah seseorang yang lemah. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju suara-suara itu. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat pemandangan yang menyakitkan hati. Di ujung gang, 5 anak remaja sedang mengepung seorang anak laki-laki yang terjatuh di tanah. Anak itu tampak tak berdaya, tubuhnya kotor dan berlumuran tanah, dengan beberapa luka kecil di wajahnya. Anak-anak yang mengepungnya terus-menerus mengejek dan menendangnya, seolah mereka menikmati penderitaan yang dialami korban mereka. Pak Sarman berhenti sejenak, melihat situasi itu dengan penuh keprihatinan. Ia tidak tahu siapa anak yang sedang dipukuli itu, tapi ia bisa merasakan ketakutan yang terpancar dari wajahnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Sarman melangkah maju, menghampiri kerumunan anak-anak yang sedang membuli itu. "Hai!" teriak Pak Sarman dengan suara lantang, mencoba menarik perhatian mereka. Anak-anak itu terkejut. Mereka berhenti sejenak, menoleh ke arah sumber suara. Mata mereka membelalak saat melihat seorang pria tua dengan pakaian compang-camping berdiri tak jauh dari mereka. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani menghampiri mereka di tengah aksi brutal mereka. "Siapa kamu, orang tua?" Salah satu dari mereka, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, bertanya dengan nada meremehkan. "Ini bukan urusanmu. Pergi sana, pemulung bau." Pak Sarman tidak tergoyahkan. Matanya yang penuh ketegasan menatap mereka satu persatu. Meski tubuhnya sudah renta, ia tidak menunjukkan rasa takut. Di hadapannya, anak yang sedang dipukuli itu tampak ketakutan, tubuhnya gemetar dan napasnya tersengal-sengal. "Kalian pikir ini cara yang benar untuk menyelesaikan masalah?" tanya Pak Sarman dengan suara berat. "Apa salah anak ini sampai kalian perlakukan seperti ini?" Anak-anak itu hanya tertawa kecil. "Dia lemah, Pak Tua. Dia pantas diperlakukan seperti ini. Kami hanya memberi pelajaran," jawab salah satu dari mereka dengan nada sinis. Pak Sarman menggeleng perlahan. "Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti ini. Kalian hanya menunjukkan kelemahan kalian sendiri dengan memukuli orang yang tak bisa melawan." Pemimpin geng itu, yang merasa terhina oleh kata-kata Pak Sarman, maju selangkah dengan sikap menantang. "Apa kamu mau jadi pahlawan? Hah? Ini bukan urusanmu. Pergi sebelum kami buat kamu menyesal." Pak Sarman tetap berdiri tegak, tidak terintimidasi.
Aku tidak akan pergi sampai kalian meninggalkan anak ini. Kalian ingin mengajarkan pelajaran. Tapi pelajaran apa yang kalian sampaikan dengan kekerasan? Sebuah keheningan singkat menyelimuti gang. Anak-anak yang lain mulai tampak ragu. Mereka tidak menyangka akan berhadapan dengan seorang pria tua yang berbicara begitu berani. Namun, pemimpin mereka tetap keras kepala. Dia mengangkat tinjunya, seolah siap menyerang Pak Sarman. "Kamu sudah dengar, kan? Pergi!" Bentaknya sambil melangkah mendekat. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, salah satu anak di belakangnya, yang tampaknya mulai merasa tidak nyaman, menarik tangannya. "Sudahlah, kita pergi saja. Ini gak ada gunanya," katanya pelan. Anak-anak lain yang sejak tadi ragu segera ikut berbicara. "Iya, kita pulang aja. Nanti malah ribut sama orang tua." Pemimpin geng itu tampak kesal. "Dasar pengecut!" teriaknya kepada teman-temannya, namun akhirnya ia menyerah. Dengan wajah marah, ia meludah ke tanah dan melangkah pergi, diikuti oleh anak-anak lain yang cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, suasana di gang itu menjadi sunyi. Hanya ada suara napas berat dari anak yang terluka, yang kini duduk bersandar di dinding gang dengan tubuh lemah. Pak Sarman berlutut di depannya, menatap anak itu dengan penuh perhatian. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Pak Sarman dengan nada lembut. Anak itu tidak segera menjawab. Wajahnya penuh luka, dan air mata mengalir di pipinya. Dia tampak sangat ketakutan, seolah baru saja lolos dari mimpi buruk yang panjang. "Terima kasih, Pak," kata anak itu akhirnya, suaranya parau. "Kalau bukan karena Bapak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Pak Sarman tersenyum kecil. "Sudahlah, yang penting kamu selamat. Tapi kenapa mereka memukulmu?" Anak itu mengusap wajahnya yang lebam dengan punggung tangannya, mencoba menahan tangis. "Mereka bilang aku aneh. Aku gak punya teman. Mereka selalu bilang aku pengecut dan lemah." Pak Sarman mengangguk pelan, mencoba memahami perasaan anak itu. "Nak, kadang orang melakukan hal-hal jahat karena mereka sendiri tidak bahagia. Mereka ingin membuat orang lain merasa lebih buruk daripada mereka. Tapi kamu tidak perlu takut. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Anak itu mengangguk pelan, tapi matanya masih dipenuhi kesedihan. Sebelum Pak Sarman sempat berkata lebih banyak, sebuah mobil mewah berhenti di ujung gang, dan seorang pria berpakaian rapi keluar dengan tergesa-gesa. "Raffi!" teriak pria itu dengan cemas, berlari menghampiri anak tersebut. Pak Sarman menoleh ke arah pria itu, yang tampak sangat khawatir. Ketika pria itu sampai di depan mereka, ia langsung memeluk anaknya dengan erat. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu terluka?" tanya pria itu, yang ternyata adalah ayah anak tersebut, seorang pengusaha kaya terkenal di kota itu. Raffi, yang ternyata adalah nama anak itu, mulai menangis di pelukan ayahnya. "Mereka membuli aku, Ayah. Mereka memukuliku." Ayahnya menoleh ke arah Pak Sarman, yang masih berdiri di sana. "Apakah Anda yang menolong anak saya?" tanyanya dengan nada penuh rasa terima kasih. Pak Sarman mengangguk perlahan. "Saya hanya kebetulan lewat dan melihat apa yang terjadi. Anak Anda tidak pantas diperlakukan seperti itu." Ayah Raffi menghela napas lega dan berterima kasih. "Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Anda," katanya penuh haru. Namun, Pak Sarman hanya tersenyum. Ayah Raffi, seorang pria bernama Pak Arman, menatap Pak Sarman dengan penuh rasa terima kasih. Mata pria kaya itu tampak berkaca-kaca, bukan hanya karena anaknya selamat, tetapi juga karena rasa terkejut dan kagum pada pemulung yang telah menolong anaknya. Tak banyak orang yang mau terlibat dalam perkelahian atau masalah anak-anak, apalagi seseorang yang hidup dalam keterbatasan seperti Pak Sarman. "Pak, saya benar-benar berhutang nyawa pada Anda. Anda telah menyelamatkan anak saya. Setidaknya izinkan saya memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasih," ujar Pak Arman dengan suara bergetar.
Ia merogoh dompetnya, bersiap memberikan sejumlah uang kepada Pak Sarman. Namun, seperti biasa, Pak Sarman hanya tersenyum kecil dan menggeleng. "Saya tidak butuh apa-apa, Pak. Yang penting anak Anda baik-baik saja. Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar." Pak Arman tampak kebingungan. Di kota ini, kebanyakan orang akan langsung menerima bantuan finansial dengan senang hati. Apalagi dari seorang pengusaha kaya sepertinya. Tapi pemulung tua di depannya ini berbeda. Ia menolak pemberian itu dengan tulus, tanpa sedikit pun rasa marah atau menuntut balas budi. Raffi, yang masih berada di pelukan ayahnya, menatap Pak Sarman dengan mata penuh kekaguman. "Terima kasih, Pak," ia ucapnya lirih. Meskipun masih lemah dan tubuhnya sakit, Raffi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kata-kata Pak Sarman tentang keberanian dan harga diri masih terngiang di telinganya. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nak. Kamu anak yang baik, hanya butuh percaya pada diri sendiri," kata Pak Sarman sambil menepuk bahu Raffi dengan lembut. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih banyak, Pak Sarman melihat beberapa warga yang mulai berkumpul di ujung gang. Rupanya suara gaduh tadi telah menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa dari mereka mengenali Pak Sarman sebagai pemulung yang sering lewat di sekitar tempat itu. Pak Arman, yang merasa situasinya tidak nyaman, segera mengangkat tangan untuk menghentikan kerumunan. "Maaf, kita akan pulang sekarang. Raffi, kita ke dokter dulu," ucapnya sambil memeluk anaknya lebih erat. Namun, sebelum pergi, ia menatap Pak Sarman sekali lagi. "Pak, saya tidak akan melupakan ini. Saya harap suatu saat saya bisa membalas kebaikan Anda." Pak Sarman hanya mengangguk sopan, lalu menyaksikan mereka pergi. Ketika mobil mewah itu berlalu meninggalkan gang yang sepi, Pak Sarman menarik napas dalam-dalam. Ia merasa lega telah membantu anak itu, meskipun dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam pikirannya, kehidupan akan kembali seperti biasa. Ia akan terus memulung barang bekas untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Keesokan harinya, seperti biasa, Pak Sarman bangun pagi-pagi sekali. Matahari belum sepenuhnya muncul, dan udara pagi masih terasa sejuk. Ia mengenakan baju lusuhnya, meraih kereta dorong kecilnya, dan bersiap untuk menjalani hari yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika ia keluar dari gubuknya. Di depan rumahnya, sebuah mobil hitam mewah terparkir dengan elegan. Seorang pria berjas keluar dari mobil itu begitu melihat Pak Sarman. "Selamat pagi, Pak Sarman," sapanya dengan sopan. Pak Sarman mengernyit, bingung. Ia tak pernah melihat pria itu sebelumnya. "Maaf, saya tidak mengenal Anda. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan hati-hati. Pria itu tersenyum. "Nama saya Hendra. Saya diutus oleh Pak Arman, ayah dari Raffi, anak yang Anda selamatkan kemarin. Pak Arman ingin bertemu dengan Anda hari ini, jika Anda tidak keberatan." Pak Sarman Terdayam Sejenak, Meresa Ragu. Ia tidak menyanka bahwa pertemuan singkatnya dengan keluarga kaya itu akan berlanjut. Namun, sebelum ia sempat menolak, Hendra melanjutkan. Pak Arman sangat ingin berterima kasih dengan lebih baik. Beliau merasa tidak bisa cukup berterima kasih kemarin. Dengan sedikit kebingungan, Pak Sarman akhirnya setuju. "Baiklah. Tapi saya tidak ingin merepotkan siapapun." Hendra hanya tersenyum dan mempersilahkan Pak Sarman masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah Pak Arman terasa tidak nyata bagi Pak Sarman. Mobil mewah itu membawanya melewati jalan-jalan kota yang biasanya ia susuri dengan berjalan kaki. Kini, ia melihat kota dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang orang kaya. Setelah beberapa saat,
mobile berhenti di depan sebuah rumah mega yang terletak di kawasan elit kota. Pak Sarman hampir tak percaya melihatnya. Pintu pagar besar terbuka perlahan, memperlihatkan taman yang luas dan rumah bergaya klasik dengan pilar-pilar tinggi. Rumah itu jauh lebih besar dan mewah daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika ia keluar dari mobil, Pak Arman sudah menunggu di depan pintu bersama Raffi. Wajah mereka tersenyum ramah menyambut kedatangan Pak Sarman. Pak Sarman, terima kasih sudah datang, sapa Pak Arman dengan hangat. Mari, masuk dulu. Pak Sarman mengangguk kikuk dan menjekuti mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, Pak Sarman tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dinding rumah dihiasi lukisan-lukisan indah, dan perabatan mewah terletak di setiap sudut ruangan. Suasana ruangan begitu berbeda dengan kehidupan yang biasa ia jalani sehari-hari. Kami tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa, Pak, kata Pak Arman sambil mempersilahkan Pak Sarman duduk. Kebaikan Anda menyelamatkan Raffi, dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya bagi kami. Saya dan istri saya merasa harus melakukan sesuatu untuk Anda. Pak Sarman terdiam sejenak, merasa ragu. Ia tidak menyangka bahwa pertemuan singkatnya dengan keluarga kaya itu akan berlanjut. Namun, sebelum ia sempat menolak, Hendra melanjutkan. Pak Arman sangat ingin berterima kasih dengan lebih baik. Beliau merasa tidak bisa cukup berterima kasih kemarin. Dengan sedikit kebingungan, Pak Sarman akhirnya setuju. Baiklah. Tapi saya tidak ingin merepotkan siapapun. Hendra hanya tersenyum dan mempersilakan Pak Sarman masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah Pak Arman terasa tidak nyata bagi Pak Sarman. Mobil mewah itu membawanya melewati jalan-jalan kota yang biasanya ia susuri dengan berjalan kaki. Kini, ia melihat kota dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang orang kaya. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan sebuah rumah megah yang terletak di kawasan elit kota. Pak Sarman hampir tak percaya melihatnya. Pintu pagar besar terbuka perlahan, memperlihatkan taman yang luas dan rumah bergaya klasik dengan pilar-pilar tinggi. Rumah itu jauh lebih besar dan mewah daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika ia keluar dari mobil, Pak Arman sudah menunggu di depan pintu bersama Raffi. Wajah mereka tersenyum ramah menyambut kedatangan Pak Sarman. Pak Sarman, terima kasih sudah datang, sapa Pak Arman dengan hangat. Mari, masuk dulu. Pak Sarman mengangguk kikuk dan mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, Pak Sarman tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dinding rumah dihiasi lukisan-lukisan indah, dan perabotan mewah terletak di setiap sudut ruangan. Suasana ruangan begitu berbeda dengan kehidupan yang biasa ia jalani sehari-hari. Kami tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa, Pak, kata Pak Arman sambil mempersilakan Pak Sarman duduk. Kebaikan Anda menyelamatkan Raffi, dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya bagi kami. Saya dan istri saya merasa harus melakukan sesuatu untuk Anda. Pak Sarman merasa tidak nyaman dengan perhatian sebesar ini. Pak, saya hanya menolong karena merasa itu hal yang benar. Saya tidak butuh balasan apapun. Saya hidup sederhana, dan itu sudah cukup bagi saya. Namun, Pak Arman tetap teguh. Kami memahami itu, tapi izinkan kami membantu Anda dengan cara kami. Kami ingin memberikan Anda sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda. Pak Arman kemudian menjelaskan bahwa ia berencana membantu Pak Sarman dengan lebih dari sekadar uang. Ia ingin memberi Pak Sarman sebuah kesempatan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pak Arman telah menyiapkan modal untuk membangun usaha kecil yang bisa dikelola Pak Sarman, sehingga ia tidak perlu lagi bekerja sebagai pemulung. Pak Sarman terdiam lama mendengar tawaran itu. Matanya berkaca-kaca,
Tidak percaya bahwa hidupnya bisa berubah begitu drastis hanya karena sebuah tindakan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih. Pak, saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Tapi, apa saya pantas menerima semua ini? Pak Arman tersenyum hangat. Pak Sarman, Anda adalah contoh bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali. Anda menolong anak saya tanpa meminta balasan, dan sekarang izinkan kami menolong Anda. Raffi, yang berdiri di samping ayahnya, ikut berbicara. Pak Sarman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih lagi. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang Anda katakan kemarin. Anda menyelamatkan saya bukan hanya dari mereka, tapi juga dari rasa takut yang saya rasakan selama ini. Pak Sarman menatap Raffi dengan lembut, lalu mengangguk. Terima kasih, Nak. Kamu anak yang kuat. Jangan biarkan orang lain merendahkanmu lagi. Setelah percakapan itu, hidup Pak Sarman benar-benar berubah. Dengan bantuan modal dari Pak Arman, ia memulai usaha kecil di bidang daur ulang barang bekas. Dengan pengalamannya sebagai pemulung, ia tahu betul cara mengelola bisnis itu. Perlahan, usahanya berkembang, dan Pak Sarman menjadi lebih dari sekadar seorang pemulung yang dulu dianggap sebelah mata oleh banyak orang. Ia menjadi seorang pengusaha kecil yang dikenal baik oleh orang-orang di sekitarnya. Pak Sarman tidak pernah melupakan asal-usulnya. Meskipun hidupnya berubah, ia tetap rendah hati dan selalu membantu orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan. Ia selalu mengajarkan bahwa kebaikan, seberapa kecil pun, selalu membawa dampak yang besar, seperti yang pernah ia lakukan ketika menyelamatkan seorang anak dari bulian.